Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami Kodo yang bertemakan Construction Management. Analisis biaya. Nah, baik, yang pertama di sini ada fitur yang saya buat sendiri, yaitu analisis biaya. Yang di dalamnya berisi ID laporan, ringkasan biaya, jumlah total biaya, serta catatan untuk mencatat jika ada catatan terhadap biaya yang dikeluarkan itu. Untuk kode programnya sendiri kurang lebih seperti ini. Di laporan, di data yang tersebut. Kurang lebih seperti ini kode program dari analisis biayanya. Kita coba tambahkan data. Ya, lebih seperti ini. Sudah ditambahkan datanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya untuk fitur-fitur yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Nawaf. Selanjutnya untuk fitur saya sendiri, yaitu fitur manajemen inventaris. Pada fitur manajemen inventaris, di sini terdapat 3 menu item, yaitu faktor inventaris, lokasi inventaris, dan bahan konstruksi. Nah, fungsi utama untuk menggunakan manajemen inventaris ini adalah untuk mendata setiap bahan yang digunakan untuk proyek. Nah, untuk pertama kali ini, kita dapat menemukan dahulu untuk yang lokasi inventarisnya. Untuk lokasi inventaris, di sini seperti ini tampilannya. Terdapat alamat inventaris yang fungsinya untuk tempat penyimpanan bahan inventaris. Kemudian ada keterangannya, yaitu keterangan bahan tersebut ada di mana, atau tempatnya di mana, ruang mana, dan sebagainya. Kemudian ada kode inventaris sebagai pembeda dari setiap data inventaris yang ada, alamat inventaris. Dan terakhir ada faktur. Faktur di sini sebagai hasil akhir untuk inventaris yang ada. Nah, pertama kita akan membuat dahulu lokasi inventarisnya. Nah, seperti ini tampilannya. Terdapat alamat inventaris, keterangan, dan faktur. Untuk alamat inventaris ini saya tuliskan dahulu, yaitu semisal seperti Nah, seperti ini
untuk alamat inventarisnya tuh gedung AJTI Polinema, dan keterangannya gedung untuk menyimpan properti bahan, kemudian kita simpan. Nah, pada saat kita simpan, nanti akan di kanan akan ada datanya telah terbuat. Kemudian nanti pada namanya akan berubah menjadi kode lokasi inventaris. Dan seperti ini tampilannya. Nah, semisal kita ingin mengubah data, seperti pada keterangan nih, kembalikan sebentar. Nah, seperti pada keterangan ini, misalnya properti bahan kita ubah menjadi bahan bangunan. Nah, nanti akan muncul keterangan di kanan gedung menyimpan properti bahan berubah menjadi menyimpan bahan bangunan. Selanjutnya, pada saat kita sudah menyimpan alamat inventaris, kemudian akan ada bahan konstruksi, menu item bahan konstruksi. Untuk menu item bahan konstruksi ini, kita dapat seperti ini tampilannya. Nanti akan ada kode inventarisnya untuk pembeda setiap inventaris yang kita masukkan, nama bahannya apa, kapitalis name-nya sebagai nama bahan dalam huruf kapital, kemudian jumlah dalam kuantitas gram, lalu ada keterangan bahannya, terakhir, selanjutnya ada tanggal kedatangan bahan, kemudian nanti akan ada tulisan faktur juga, item faktur. Di sini kita dapat memasukkan dahulu bahan yang akan kita gunakan untuk inventaris. Untuk nama bahannya itu, misal kita masukkan pasir dengan jumlah dalam gramnya 2 gram, 2 kg. Keterangannya pasir untuk bangunan. Di sini akan ada tanggal kedatangan bahan tersebut. Misal kita masukkan 21 Desember dan langsung kita save. Untuk faktur tidak perlu diisi sekarang, nanti akan saya jelaskan kenapa. Simpan, akan muncul notifikasi data telah diperbarui. Jika ada kesalahan, semisal pada jumlah gramnya, masukkan 4, nanti akan muncul perbaruan datanya, seperti di kanan ini. Ini datanya akan muncul di sini. Oh ya, untuk data-data di sini juga bisa dihapus jika kita ada yang salah. Terakhir yaitu faktor inventaris. Untuk faktor inventaris di sini merupakan hasil akhir dari setiap data yang kita masukkan pada lokasi dan bahan. Nah, di sini untuk halamannya seperti ini, terdapat kode faktur, nama, total harga, supplier, tanggal pembuatan struk, dan 2 di sini inventaris dan alamat, yaitu inventaris, data inventaris yang kita masukkan pada bahan konstruksi, dan alamat sebagai data dari lokasi inventaris. Di sini saat kita masukkan datanya, ini untuk nama fakturnya yaitu faktur konstruksi ya. Nanti kita masukkan dulu, misalnya untuk namanya, untuk nama proyek misalnya, proyek gedung apa. Dengan total harga seluruh bahan yang kita masukkan, semisal kita patok harganya 500.000. Supplier utama dari proyek ini, semisal nanti kita dapat bantuan supply dari PT Purnama. Lalu tanggal kita membuat stroke ini bisa kita masukkan tanggal 21 juga. Dan di sini akan ada inventaris dan ID inventaris. Untuk inventaris di sini yaitu bahan yang tadi kita masukkan bisa kita masukkan lagi ke dalam halaman faktor inventaris. Semisal kita di sini membuat dahulu bahan konstruksinya. Nah, pada faktor di sini bisa kita masukkan datanya yang baru, semisal dengan total jumlah dalam kilogramnya itu 2 kg, keterangannya semen baru untuk proyek.
tanggal kedatangan bahan tersebut, misal kita masukkan tanggal 8 atau mungkin tanggal 23. Nah, di sini untuk faktur kita kan belum ada yang membuat ini untuk data yang tadi saya coba. Semisal kita belum membuat faktur yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data inventaris. Di sini kita bisa melakukan save and close atau save and new. Save and new berarti kita meng-save data yang baru ini dan membuat data bahan konstruksi yang baru. Atau save and close, data yang tadi kita masukkan akan muncul pada faktur konstruksi yang tadi. Kemudian, terakhir ada ID inventaris. Di sini ID inventaris kita ada dua. Untuk yang tadi kita buat, yaitu lokasi 6 di gedung AJT, ada namanya. Jadi, misal ada kesalahan, bisa langsung kita ubah. Nah, pada inventaris lokasi 6, gedung AJT Polinema, kita simpan. Bisa lewat yang atas sini, save nama. Saat data sudah masuk, nanti akan ada pemberitahuan faktur telah dibuat. Data yang tadi sudah kita masukkan juga. Dan seperti ini tampilan awalnya saat kita melihat faktur yang baru kita buat. Untuk faktur yang kita buat ini, yaitu faktur yang bisa kita print juga, atau kita butuh laporan fisiknya, atau laporan yang perlu kita print. Nah, untuk setiap bahan yang belum kita masukkan, bisa kita masukkan juga lewat bahan konstruksi. Pada bahan konstruksi di sini terdapat beberapa bahan yang tadi kita print, kita buat, yaitu pasir dan semen. Untuk pasir, di sini ada tulisan faktur. Nah, untuk faktur yang tadi kita buat, taruh di sini dan kita save. Nah, maka pada faktur inventaris dan halaman proyek yang FK003 proyek gedung AA, di sini akan ada muncul data yang baru kita masukkan, yang sudah ada dua. Seperti ini cara penggunaan faktur. Jadi untuk faktur ini merupakan hasil akhir dari fitur inventaris. Untuk bahan dan lokasinya kita bisa input sendiri, masukkan sendiri, dan kita bisa gabungkan pada faktur sehingga data tersebut bisa maksimal untuk digunakan pada saat proyek. Terakhir yaitu fitur print. Pada fitur print ini, setiap faktur yang telah kita buat kita bisa print. Salah satu contohnya seperti ini. Seperti ini tampilannya pada saat kita melakukan print. Nanti akan ada judulnya, kode fakturnya, tanggal, data inventaris, kode bahan, nama bahan, dan catatan pada bahan tersebut. Total harganya, supplier dari siapa, dan alamatnya berada di mana. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan pada fitur-fitur yang lain. Untuk Rashid bisa dilanjutkan. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang menu manajemen proyek. Pertama yang harus dimasukkan yaitu antara data klien atau data job desk-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan data kliennya terlebih dahulu. Kemudian klik New, masukkan data sesuai yang diinginkan. Jenis kelaminnya, nama perusahaannya, kemudian alamat, nomor teleponnya, kemudian dimasukkan emailnya terlebih dahulu.
kemudian klik save. Maka otomatis akan di-set namanya Fauzan dan di sini ada history edit. Di sini ada referensinya. Jika sudah selesai, maka kembali ke menu klien. Nah, kalau udah sesuai dengan yang dimasukkan, maka akan tampil di bawah ini. Pada menu ini memiliki filter jenis kelamin. Jika ingin hanya menampilkan laki-laki, maka yang ditampilkan hanya laki-laki. Jika menampilkan perempuan, maka akan menampilkan perempuan. Kemudian di grup by-nya juga ada sesuai jenis kelamin. Maka yang laki-laki akan di grup, yang perempuan akan di grup. Kemudian ada alamat. Alamat juga akan di grup. Kemudian memasukkan data di submenunya job desk. Kemudian klik new untuk job desk-nya apa. Jika sudah sesuai yang dimasukkan, maka langsung disimpan saja. Otomatis akan menambah history editnya juga. Jika diganti, juga akan bertambah. Seperti ini. Kembali lagi ke menu manajemen proyek job desk-nya, maka akan tambah jika sudah sesuai yang dimasukkan. Selanjutnya, terakhir ada submenunya manajemen proyek. Di sini kita akan menambahkan manajemen proyek dengan cara klik new. Untuk nama konstruksinya apa? Seumpama kita menggunakan perumahan Piranha Atas. Jenis konstruksinya apa? Perumahan. Nama kliennya siapa? Bisa dipilih. Ini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Untuk tanggal mulai pengerjaannya, seumpama kita menggunakan tanggal 21 hari ini. Kemudian tanggal selesainya kita juga menggunakan tanggal 21. Untuk job desk yang bekerjanya bisa dipilih lebih dari satu. Tukang semen, tukang aspal. Untuk catatannya bisa ditambahkan juga. Kemudian bisa di-save. Kembali ke menu manajemen proyek, maka akan tampil seperti ini. Mungkin cukup untuk fitur manajemen proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Maulana Akbar dengan fitur manajemen resiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian manajemen resiko. Di sini kita bisa untuk menambahkan data baru. Yang pertama klik new. Di sini terdapat ID resiko, nama resiko, deskripsi resiko, dampak resiko, dan penyebab. Yang pertama kita isi terlebih dahulu ID resiko. Untuk ID kita isi dengan angka. Untuk nama, tolong isi nama Akbar. Deskripsi resiko bebas. Setelah itu kita isi dampak.
bebas juga. Untuk dampak ini eh, kita bisa melihat dari deskripsi resiko terlebih dahulu, kemudian kita isi dampak apa saja yang terjadi. Kemudian penyebab resiko. Penyebab resiko ini kita lihat dari dampak resiko terlebih dahulu, kemudian kita bisa menyimpulkan apa penyebab dari resiko tersebut. Kemudian save. Dan setelah kita isi semua, terdapat data yang sudah kita isi. Dan nantinya akan setelah itu data akan tampil di bagian depan manajemen resiko. Selanjutnya akan ditutup oleh Fauzan. Baik, terima kasih. Kira-kira seperti itu modul yang kami berempat kembangkan. Mungkin jika ada kurang, mohon maaf. Ada salah kata juga mohon maaf. Sekian dari kami berempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.